Baik, kita akan melanjutkan video yang kedua untuk pemodelan perencanaan struktur rangka baja bangunan kuliah. Ini pada PowerPoint saya tambahkan satu slide di bagian akhir, yaitu untuk kombinasi pembebanan. Ya. Sekarang kita akan masuk ke SAP 2000 terakhir, pemodelan yang kita telah selesaikan pada video yang pertama. Ini adalah hasil dari video yang pertama. Nah, jadi kita bisa, sekali lagi kita bisa melihat model ini dengan melihat sumbu XZ, kemudian kita lihat dengan kacamata, sehingga memperlihatkan model yang seperti ini. Ya. Nah, ini kita sudah modelkan untuk kolom-kolomnya, ya, dari lantai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hanya jika kita lihat posisi dari kolomnya, ini ada yang harus kita perbaiki posisi dari kolom. Ya, jika kita lihat seperti ini. Nah, ini kolomnya ini sumbu kuatnya itu ke arah memanjang, ya. Nah, ini harus kita balik sehingga dia berputar 90 derajat, ya. Ini saya contohkan satu dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih, ya. Begitu kita pilih satu, maka di sebelah kiri ini akan muncul one frame selected. Jadi satu rangka atau elemen sudah kita pilih. Kemudian kita assign frame, kemudian kita putar, ya, local axis-nya atau sumbu lokalnya 90 derajat. Nah, sehingga ini sudah berputar seperti ini. Nah, kita undo saja karena kita mau melakukan sekaligus untuk semua kolom dari lantai 1 sampai dengan lantai 5, ya. Nah, caranya begini. Nah, kita pilih dulu kolom-kolomnya. Saya tidak memulai dari kolom bawah, tapi bisa juga ini dari kolom bawah. Jadi jangan ada yang terlewat, ya. Nah, karena kolom bawah ini sebagian tertutup oleh pelat, jadi saya pilih saja untuk kolom yang di atasnya dulu. Nah, hati-hati, jangan ada yang selain kolom yang terpilih, ya. Kemudian kolom di atasnya, dan memilihnya dari kanan ke kiri, ya, bukan dari kiri ke kanan. Nah, ini yang lantai atas juga kan agak sulit, jadi kita putar seperti ini. Nah, kemudian kita pilih sekarang untuk yang lantai paling bawah, kita putar lagi. Oke, kita putar sedikit lagi. Dah. Nah, sudah terpilih semua, ada 260 frame, ya. Nah, sekarang ingin kita lihat apakah memang dia berputar atau tidak. Kita zoom di salah satu sudut. Nah, ini, ya. Sekarang kita putar seperti tadi, assign frame, kemudian local axis kita putar 90. Nah, jadi ini sudah berputar semua, ya. Ini juga sudah berputar, yang di atas juga sudah berputar, dan seterusnya. Sudah, sekarang kita ingin coba melihat ke baloknya, ya. Supaya kita bisa konsentrasi ke balok, kita tutup dulu platnya. Cara menutup plat, klik yang checkmark ini, kemudian di area, artinya dia area itu adalah luasan atau dalam hal ini adalah plat lantai, kita not in view. Nah, seperti ini. Kita lihat dari lantai
elevasi 17 saya turunkan sampai ke elevasi 0 ya. Nah, ini elevasi 0. Nah, jika kita melihat ini adalah yang hijau-hijau muda, ini adalah tumpuan. Jika tidak terlalu jelas, kita bisa ubah warnanya supaya menjadi lebih jelas dengan melihat ke option, kemudian ke colors, display. Nah, ini ada restrain. Restrainnya warna hijau muda. Saya ubah menjadi biru tua supaya lebih jelas. Nah, ini tumpuan-tumpuannya. Nah, kemudian untuk tumpuan-tumpuan ini harus kita berikan slope ya. Slope adalah balok di dalam tanah yang menghubungkan antara satu kolom dengan lainnya supaya kolom ini tidak bergerak sendiri-sendiri. Nah, kita belum punya elemen slope tersebut, jadi kita buat, kita ke define, kemudian section properties. Untuk slope tentunya tidak boleh menggunakan baja karena di dalam tanah nanti korosi. Kemudian ini masuk ke frame section. Nah, kita add new properties. Ya. Nah, kita di sini ada steel tapi juga ada concrete. Concrete-nya kita ambil yang rectangular. Nah, ini lupa harus kita ubah dulu menjadi mili ya. Jadi saya cancel dulu. Kemudian saya ubah menjadi mili. Kemudian define section properties, frame section, kemudian add new properties, concrete. Nah, ini sudah menggunakan K300. Misalnya untuk slope tersebut saya menggunakan ukuran 30, 300, 400 ya. Jadi depth-nya itu 400, kemudian lebarnya 300 mili. Nah, sudah. Kemudian kita colors-nya kita ganti warnanya supaya jangan putih. Misalnya saya ambil warna ungu. Kemudian saya beri nama, ini ada slope 300, 400 ya. Nah, sekarang tulangannya. Tulangannya ini untuk yang longitudinal bars ini adalah tulangan utama. Karena menggunakan diameter lebih dari 12 mili, maka saya gunakan 400. Sedangkan untuk confinement barnya atau ties-nya atau sengkangnya saya akan gunakan 12 ya, atau 10, sehingga saya bisa gunakan yang FY 240. Kemudian ini sebagai kolom ya. Kemudian tapi bisa juga sebagai beam ya. Hanya kalau sebagai beam dia tidak bisa memeriksa rasio kapasitasnya. Kalau dengan kolom bisa memeriksa rasio kapasitas. Kemudian ini ada clear cover, maksudnya adalah selimut betonnya. Nah, selimut betonnya untuk yang berhubungan langsung dengan tanah kita berikan 40 mili ya. Kemudian untuk longitudinal bar size-nya atau diameter tulangan utama. Jadi kalau ada tanda nomor 9 itu adalah penandaan atau penamaan tulangan di Amerika itu menggunakan notasi pagar 9. Itu maksudnya adalah diameternya adalah 9/8. Jadi semuanya dibagi dengan 8 inci ya satuannya ya. Nah, tapi kita bisa membuat sendiri. Di sini ada misalnya kita menggunakan diameter 16 ya. Nah, ini ada diameter 16. Kemudian untuk confinement-nya saya akan menggunakan sebelumnya ini untuk yang longitudinal bars-nya, berarti ini ada 3 di atas, 3 di bawah ya. 3 tulangan diameter 16 di atas dan di bawah. Kemudian untuk sengkangnya saya menggunakan diameter yang lebih kecil, misalnya saya gunakan diameter 10 dengan jarak 150, dengan kakinya ada 2 ya, 2 kaki berarti berbentuk U. Kemudian kita minta tulangannya dicek apakah kuat atau tidak, jadi klik yang ini, kemudian kita okekan. Sudah ada slope seperti ini ya. Nah, kemudian kita tambahkan slope-nya, hubungkan saja, ini kita pindahkan ke sini, kita hubungkan ini ke sini, tapi nanti kita patah-patahkan di setiap titik kumpul itu ya.
Kemudian untuk yang dalam arah melintangnya, nah ini untuk yang terlalu dekat kita bisa tidak berikan, jadi langsung lompat ke sini. Begitu ya. Tapi jika kita mau tambahkan juga tidak apa-apa. Nah, kita tambahkan aja ya. Nah, sekarang sini sudah terbentuk, ubah dulu bentuk kursornya sehingga menjadi seperti ini. Kita mau pilih untuk apa? Yaitu untuk mematahkan sehingga putus di setiap titik kumpul. Setelah kita pilih semua, edit, kemudian edit line, divide, break, add, intersection. Nah, sehingga jika kita pilih, nah ini bentuknya masih tebal seperti ini ya, karena kita masih extrude, jadi kita hilangkan extrude-nya, nah sehingga hanya berbentuk garis. Nah, jadi jika kita lihat, ini sudah putus di setiap titik kumpulnya, gitu. Nah, sekarang kita ingin melihat di salah satu penampang bidang ya, portal bidangnya. Ini bisa kita ubah Windows-nya menjadi 2 atau lebih, Windows, kemudian to vertical ya. Nah, ini saya ubah dulu supaya dia menjadi section seperti ini, all Windows, oke. Dah. Ya. Nah, sekarang saya ingin melihat sumbu memanjang, berarti sumbu XZ. Sumbu XZ. Nah, bisa dilihat di sini saya hilangkan dulu yang di sebelah kanan ini supaya hilang platnya ya. Nah, kalau saya klik di sini ada di sebelah kanan ini ada kotak warna biru muda. Nah, artinya penampang ini yang di sebelah kiri, gambar ini memperlihatkan pada potongan yang dikotaki dengan biru muda ini ya. Nah, sekarang saya masuk ke yang di sini, kemudian saya klik satu kali lagi supaya dia masuk ke kolom-kolomnya. Nah, maksud saya ingin membuat supaya ada pedestal pada lantai bawah ini. Jika kita klik ke sini, salah satu yang lantai bawah, kemudian klik kanan, di sini ada, kita lihat location-nya. Panjangnya kolom ini adalah 5 meter. Nah, kita ingin membuat supaya ada pedestal setinggi 50 cm. Maka saya ubah dulu kolom-kolom lantai bawah ini menjadi 10. Saya bagi menjadi 10 supaya menjadi 50 cm masing-masing atau 500 mili. Ya. Nah, jadi saya pilih dengan cara begini. Ini juga bisa dikecilkan karena yang sebelah kanan ini hanya sebagai panduan, jadi kita kecilkan karena kita mengerjakan untuk di Windows sebelah kiri. Ini kita centerkan dulu seperti ini. Ini juga kita centerkan seperti ini. Kemudian kita lihat dengan kacamata ini. Kemudian saya ingin memilih semua kolom yang di lantai 1. Nah, kita putar dulu supaya bisa memilih dengan baik. Nah, sekarang kita pilih begini. Nah, ini saya bagi dulu menjadi 10 ya. Edit line, divide. Di sini saya bagi menjadi 10. Gitu. Nah, ini kan tidak nampak apa-apa karena tidak ada titiknya, jadi saya jangan di invisible supaya menjadi visible. Nah, jadi sini sudah ada titik-titiknya ya. Kemudian saya ingin melihat dengan jelas. Nah, supaya saya bisa melihat dengan jelas dan ingin memilih bagian yang ini. Nah, bagian yang pertama di sini supaya bisa saya ubah menjadi beton. Ya. Kemudian saya jadi memilihnya hati-hati, jangan terpilih yang lain.
Nah, kita mau mengubah yang barusan sudah dipilih menjadi pedestal. Nah, kita belum punya pedestalnya ya. Kita buat pedestalnya, section, frame section. Kemudian kita mau membuat pedestal. Nah, kita pilih seperti ini. Ini kita pedestal atau kita bikin katakanlah kolom ya, kolom pendek. Nah, ukurannya berapa? Kita punya IWF-nya ukurannya adalah 600-200. Jadi pedestalnya harus lebih besar dari itu. Kita buat, kita tambah 150 ke kanan, ke arah memanjang dan melintangnya. Jadi kalau 600 ditambah 150 menjadi 750 ya. Jadi kolom 750, kemudian ini 200, jadi 350 ke 700 kali 750 ya. Nah, jadi tingginya adalah 750, yaitu 600 ditambah 150, 750, sedangkan lebarnya 200 ditambah 150, jadi 350. Nah, begini. Sekarang kita pilih warnanya. Saya mau warna beton, seperti ini, abu-abu. Kemudian tulangannya saya berikan untuk tulangan memanjangnya sampai 400 sama. Kemudian tulangan utamanya saya menggunakan diameter 16, ada 3. Kemudian sengkangnya saya menggunakan 12, jarak 150, dengan kaki sengkangnya ada 2, kemudian tulangannya minta untuk dicek. Oke. Ya, udah seperti ini. Nah, tapi karena 750 ini kan jaraknya terlalu besar, sehingga kita untuk tulangan dalam arah memanjangnya perlu kita tambah ya. Nah, jadi kita tambah, keliru, di sini yang 3, sini yang 5 ya. Jadi tulangannya seperti ini, kemudian kita okekan. Sudah. Nah, ini kan tadi yang sudah kita pilih hilang, tinggal kita klik PS atau preview selection ya, sudah terpilih 48 frame. Kemudian kita assign supaya menjadi kolom pedestal ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang di sini, nah ini akan menjadi, sebentar, ini belum terpilih. Assign frame kolom pedestal. Coba kita lihat dulu. Kita coba dengan extrude. Nah, ini ya. Jadi ini sudah ada kolom pedestalnya ya. Sudah, sekarang kita kembalikan supaya tidak extrude. Kemudian saya lihat ke XZ dan saya lihat 3 dimensi. Nah, sekarang saya hilangkan 3 dimensinya. Sekarang saya ingin menyatukan kembali yang tadi kita bagi. Nah, yang seperti ini. Bagian yang atas ini kita gabungkan lagi ya, supaya dia menjadi satu. Nah, kita kumpulkan seperti itu. Jangan ikut yang bagian bawahnya, jangan diikutkan ya, karena itu sudah menjadi kolom pedestal. Hanya yang 9 segmen di atasnya saja. Ini. Coba jika sekaligus. Nah.
Sudah. Kemudian kita edit line. Nah, ini join frame-nya sehingga menjadi satu lagi. Begitu juga untuk yang di portal sebelah sana, sama kita lakukan hal yang serupa. Saya coba usahakan separuh dari ini supaya cepat. Nah, kemudian saya ambil separuhnya lagi ini, mulai dari sini sampai di sini. Nah, kita langsung aja ke portal belakangnya supaya sekaligus. Nah, oke. Sudah. Nah, ya itu sudah yang terakhir. Kemudian kita edit line, kemudian join frame. Nah, ini ada yang tertinggal. Ini belum. Edit line, join frame. Kita lihat keseluruhan sudah. Kita maju ke portal berikutnya, ini juga sudah semua, ya. Baik, jadi ini sudah semua. Jadi sekarang pedestal, kemudian slope, balok, kolom sudah kita pilih, ya. Nah, hanya sekarang untuk yang balok, ya. Untuk balok itu jika kita lihat untuk yang kolom yang paling atas itu 350, ya, 350 175. Nah, kolom itu harus lebih kuat dari baloknya. Sedangkan baloknya itu masih ada yang ukurannya 600. Nah, ini yang warna biru ini ukurannya adalah 600, ya. Jadi kita perlu ubah, ya. Nah, sekarang gini. Karena kolom itu ada juga yang ukurannya 600, jadi saya bisa menghilangkan kolomnya. Caranya adalah kita hilangkan kolomnya begini. Kita lihat begini, kemudian atau lebih cepat kalau kita dari atas, ya. Oke. Ini di elevasi 5. Saya pilih elevasi 5, kemudian ke elevasi 9. Kemudian naik lagi ke elevasi 13, ya. 13 saya pilih lagi, kemudian naik lagi ke elevasi 17, naik lagi ke elevasi 21. Nah, jadi semua lantai sudah terpilih dan kita tidak menginginkan adanya kolom terlihat. Maka setelah kita pilih, maka kita view, kemudian ini ada show selection only, ya. Jadi kita ingin melihat hanya yang kita pilih. Show selection only, sehingga kalau kita lihat begini kolomnya sudah tidak terlihat, ya. Nah, tidak terlihat itu bukan hilang, tetap ada, cuman tidak ingin kita lihat. Oke. Sekarang kita masuk ke sini, ya. Nah, ini kita ingin memilih di sini yang hanya profil yang ukurannya 600, ya. Jadi kita bisa select ke sini, kemudian select, kemudian properties, kemudian di sini ada frame section, kita ingin memilih yang 600-200. Ya. Nah, maka yang ini
yang biru-biru ini kan yang biru ya. Coba kita lihat di sini ada 881. 881 jika kita pilih, klik di sini, klik, ya, maka ini jika saya klik di sini, dia akan berkurang 880, kemudian klik lagi 881, jadi sudah benar. Nah, ingin kita ubah dimensinya, ya. Nah, saya coba ubah, assign frame section, ya. Nah, saya ingin ubah ukurannya menjadi ukuran yang misalnya 350, ya. Tapi nanti untuk yang lantai atas jadi sama ukuran balok dan kolomnya. Atau kita bisa juga membuat dulu untuk yang profil ukuran 300. Bentar, kita lihat dulu untuk ukuran yang 300. 300, 150, 5,5, 8 ya. Saya coba membuat 350, 5,5, 8. Nah, ini saya copy dari sini, add copy. Ini saya ada WF 300, 150, 5,58. Jadi di sini 350, 150, 8, 5,5, kemudian 150 dan 8, ya. Kemudian ini saya beri warna merah marun seperti ini, ya. Oke, sudah. Nah, jadi sekarang profil yang ini, ya, jika kita lihat ukurannya sudah 300 kali 150, ya. Coba kita lihat untuk yang di lantai atasnya, ini kan di lantai 21, berarti kita lantai bawahnya ini juga sudah berubah, ya. Nah, jadi ini sekarang sudah berubah semua. Saya coba invisible kan titiknya supaya tidak terlalu kotor. Kemudian saya memunculkan kembali kolom-kolomnya. Tinggal kita lihat view, kemudian show all. Oh, ini ternyata bagian bawahnya ikut berubah ya kolomnya. Nah, ini mudah, kita buat begini aja. Nah, begini. Nah, ini kemudian kita ambil yang bagian atasnya. Nah, jadi ini kolom-kolom pada lantai bawah sudah terpilih, kemudian kita assign frame section, kita pilih yang 600 200. Dah ya. Ini sudah berubah. Oke. Jadi sudah selesai untuk pemilihan elemen struktur. Jadi sebagaimana saya sampaikan pada PowerPoint pada slide nomor 40, yang harus kita kerjakan adalah geometri struktur. Geometri struktur kita sudah membuatnya, properti material juga sudah. Artinya properti material itu yang mutu baja, mutu betonnya, tulangannya, kemudian properti penampang sudah kita pilih. Nah, sekarang kita masuk ke pembebanan. Pembebanan itu mengikuti yang sudah disampaikan di sini, yaitu ada beban mati. Nah, untuk beban mati tidak usah diambil terlalu pusing karena sudah otomatis dikerjakan oleh SAP 2000. Ya, sekarang kita memberikan beban hidupnya. Sekarang beban hidup itu bekerja pada lantai ke arah gravitasi. Kita masuk ke lantai elevasi 5 dulu. Nah, ini elevasi 5. Kita munculkan dulu lantainya. Jika kita tidak mau ada frame-nya, kita tutup frame-nya, munculkan areanya. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena kita memunculkan berdasarkan section, maka tidak muncul kotak-kotak pemisahnya. Maka ini kita munculkan sebagai objek saja. Nah, sehingga muncul seperti ini, ya. Nah, sekarang kita pilih ya pada bagian
kanopi, tentunya tidak ada orang yang jalan-jalan akan secara tetap di kanopi itu. Itu hanya orang yang bekerja untuk melakukan pembersihan atau perbaikan. Jadi pada kanopi ini beban yang bekerja adalah 100 ya. 100 kg per meter. Satuannya ini kita ubah dulu menjadi kilogram meter. Nah, ini. Nah, pada saat kita mau memberikan beban, tentunya kita harus memberikan jenis-jenis bebannya. Kita definisikan dulu ya jenis bebannya atau load patternnya. Jadi load patternnya ada beban mati, dead load, kemudian ini ada saya tulis sebagai beban hidup. Nah, kemudian tipenya, type-nya kita berikan sebagai live, dan self weight multiplier-nya harus 0. Jadi self weight multiplier itu sama dengan 1, hanya boleh untuk dead load saja. Kemudian kita add ya. Kemudian ada superimpose dead load atau SDL. SDL itu seperti yang sudah sampaikan sebelumnya adalah beban mati yang bekerja setelah rangkanya terbentuk. Satu contoh misalnya tembok, kemudian penutup lantai, keramik, kemudian plafon. Nah, itu dinyatakan sebagai SDL. SDL karena beban mati maka dinyatakan juga sebagai dead. Ya. Nah, ininya harus 0 ya. Jadi yang self weight multiplier itu sama dengan 1 hanya untuk dead, sedangkan superimpose dead load-nya harus 0. Kemudian kita tambahkan. Kemudian ada angin ya. Angin type-nya adalah sebagai wind. Self multiplier-nya juga 0. Kita add. Kemudian ada gempa ya. Nah, gempa atau biasanya dituliskan sebagai EQ. EQ itu maksudnya earthquake, atau di sini saya tulis gempa saja. Nah, gempanya itu ada dalam arah X ya. Kemudian di sini quake ya, earthquake maksudnya. Self multiplier-nya 0 juga, add. Oh ya, saya koreksi ya untuk yang SDL ini, dead-nya ini ada tipe yang lain yaitu yang namanya superimpose dead load. Di sini kita pilih ada super dead ya. Jadi pilihnya sebagai super dead dengan self multiplier-nya 0, kita modify. Kemudian tadi lupa, ini untuk yang angin juga sebetulnya ada angin arah X ya. Ada angin X ya. Modify. Kemudian ada juga angin terhadap sumbu Y. Ya, kemudian add, kemudian gempa ini ada gempa X, ada gempa Y ya. Ini quake, kemudian kita add. Jadi ini sudah lengkap, ada beban mati, superimpose dead load, live load, angin X, angin Y, gempa X, gempa Y. Kita okekan. Nah, ini sekarang beban yang di sini. Beban yang di sini tadi udah kita pilih mau memberikan beban 100 kg per meter persegi. Jadi kemudian kita assign, kemudian kita berikan sebagai area load, kemudian uniform, artinya merata, ya. Ini sebagai beban hidup. Besarnya berapa? Yaitu 100. Ke arah mana? Ke arah global, directionnya kemana? Gravity. Jadi kalau gravity ke bawah, ya, jadi kita berikan 100. Jadi ke arah ke bawah. Ya, 100 kg per meter persegi. Oke. Nah, jadi di sini akan tampak seperti ini. Jadi 0 min 100 maksudnya 0 yang pertama adalah jika ada beban merata terhadap sumbu X, sumbu Y, dan terhadap sumbu Z. Gitu. Nah, kalau mau sekaligus berarti kita untuk yang lantai atasnya juga kita berikan yang sama. Nah, sebetulnya jika kita membuat ya untuk lantai yang elevasi 5 saja termasuk pembebanannya, itu bisa langsung di-copy ke lantai di atasnya sehingga kita tidak usah membuat seperti ini ya. Jadi cukup membuat di lantai elevasi 5 kemudian di-copy ke lantai atasnya. Nah,
Sekarang kita coba dengan cara seperti ini aja, satu persatu setiap lantai. Ini di Nah, ini berarti adalah elevasi yang paling tinggi ya. Nah, untuk yang elevasi paling tinggi yaitu 21, ini seluruh permukaan atapnya bebannya adalah 100 ya. Nah, setelah itu kemudian kita assign area load uniform, ini sama seperti tadi. Nah, sudah. Jadi jika kita lihat pembebanannya seperti ini ya. Nah, pembebanan ini bisa juga kita lihat berdasarkan warna. Nanti setelah kita bedakan, kita lihat dulu di elevasi 5 ya. Ini elevasi 21, kita masuk ke elevasi 5. Nah, di elevasi 5 ini saya bersihkan dulu angkanya. Ini adalah 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi pada bagian ini, nah yang bagian ini sampai ke sini, itu kan ruang kelas dan juga ada ruang dosen dan juga musola. Jadi saya buat ini bebannya adalah 250, juga bagian yang ini ya, sedangkan koridornya 300 kan ya. Nah, jadi saya assign, kemudian area load uniform, beban hidupnya di sini adalah 250 ya, arahnya sama ke gravitasi dah. Nah, sekarang untuk bagian yang ini, yang koridor, bebannya adalah 300. Assign uniform, kemudian di sini 300. Nah, ini sebetulnya angkanya kan berbeda-beda jika kita lihat begini. Ya, ada yang 250, ada yang 300. Hanya kalau kita melihat angka ini kan agak sulit karena begitu banyak. Jadi kita bisa lihat berdasarkan warna, yaitu dengan cara display, kemudian load area, kemudian kita ingin melihat beban hidupnya terhadap gravitasi ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya. Jadi akan dibedakan berdasarkan warna dengan menggunakan melihat kontur-kontur yang ada di sini. Kalau kita klik ke sini, kemudian klik kanan, maka akan memperlihatkan beban sebesar 300. Ini juga misalnya yang warna biru muda, saya klik yang kiri, kemudian klik kanan, load, di sini ada 250. Yang coklat ini, coklat muda ini adalah 100. Nah, sekarang untuk yang bagian atasnya juga sama ya. Sama untuk yang 4 pertama dari sini, kemudian 4 yang ini, kemudian kita naik lagi ke atas. Yang ini, ini, dah, itu bebannya adalah 250. Assign area load uniform, ini adalah 250, arahnya gravitasi ya. Nah, sekarang ini di elevasi 17, saya ingin memberikan beban pada koridor, kemudian turun ke bawah lagi, sudah ya. Nah, ini saya assign area load uniform, besarnya adalah 300. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan warna area, sebentar, display, show load assign area, ini hidup ya, sudah ya. Jadi yang ini kita lihat ya, mulai dari elevasi 5. Ini elevasi 5 ya. Ini elevasi 9, elevasi 13, elevasi 17, dan elevasi paling atap ya, di atap. Nah, sehingga pembebanannya seperti ini, atau kalau kita putar seperti ini. Begitu. Sudah. Sekarang
kita ke beban superimpose dead load dulu ya. Beban superimpose dead load kita berikan ke lantai elevasi 5 ya. Nah, tadi di sini sudah ada diberikan beban superimpose dead load ya, itu sebesar 110 ya. 110 itu ada di setiap lantai termasuk di kanopinya ya. Nah, 110. Jadi ini elevasi 5, kita pilih ini. Kemudian naik satu lantai, ini elevasi 5, elevasi 7. Elevasi 5, elevasi 9, elevasi 13, kemudian elevasi 17. Nah, elevasi 21 itu agak berbeda, jadi kita kerjakan nanti setelah ini. Kita assign dulu, ada area loads ya, kemudian ada uniform. Nah, uniformnya dia sebagai SDL ya. SDL-nya sebesar 110 kg per meter persegi. Nah, apa yang membedakan dengan bagian atap? Nah, karena bagian atap ini sebetulnya yang ada adalah atap memang ada plafonnya, kemudian ada adukannya, tetapi tidak ada keramiknya ya, sehingga pada plafon ini bukan 110. Nah, jadi kalau saya bisa copy di sini untuk atap, SDL pada atap ini tidak diberikan 50-nya, jadi hanya tinggal 60 ya. Nah, 60 kg per meter persegi. Tuh. Nah, kita masuk ke atap yaitu elevasi 21. Ini ya, kita pilih, kemudian kita assign area load, kemudian uniform. Di sini adalah 60 sebagai SDL-nya. Nah, sekarang kita ingin melihat display, loads, kemudian area. Nah, yang mau kita lihat apa? Yang mau kita lihat adalah SDL sekarang. Jadi kita lihat SDL-nya ini terhadap gravitasi. Nah, jika kita lihat ya, dimensinya akan seperti ini. Ya. Coba kita lihat. Ya, seperti ini. Baik, jadi untuk SDL-nya sudah ada. Sekarang kita masuk ke gempa ya. Gempa kita lihat ke lantai 5 dulu. Nah, ini lantai 5. Jika kita lihat ya, kita ingin melihat ke titik berat bangunan ini ada di mana. Ini sebagai alat bantu aja. Nah, jika saya punya bentar. Nah, ini. Nah, saya ingin melihat titik berat bangunan. Ini yang warna ungu itu hanyalah alat bantu untuk melihat titik beratnya di mana. Nah, kemudian di sini. Ya. Jadi titik beratnya itu ada di sini. Jadi kita memberikan gempanya mestinya ada di sini. Tetapi kan tidak ada titik yang kita bisa memberikan gaya gempa di situ. Sehingga gaya gempanya nanti kita berikan ke 4 titik ini secara merata. Ya, saya ubah dulu ini menjadi begini, saya buang atau jangan dulu, biarkan. Nah, sekarang saya mau membuat gempa dalam arah X ya. Sekarang saya berikan titiknya dulu 1, 2, 3, 4. Bebannya itu kan 200 ton ya dalam satu lantai. Kemudian saya bagi menjadi ke 4 titik sehingga masing-masing titik akan mendapatkan 50 ton. Jadi caranya adalah setelah kita pilih, kemudian kita assign,
join load. Ya, sekarang adalah beban pada titik. Beban pada titik gayanya, kemudian ada gempa terhadap arah X, ya. Nah, ini adalah gempa terhadap arah X. Kita berikan tadi 50 ton ya, 50 1 2 3 karena ini satuannya kan kilogram ya. Jadi gempa arah X. Nah, jadi jika kita lihat ke sini ada 50 ton. Nah, kemudian kita klik lagi yang sama. Kita ingin memberikan gempa dalam arah Y. Assign join load forces. Ini gempa arah Y. Bukan di sini, ini 0, gempanya arah Y 50 1 2 3. Nah, sehingga di sini sudah ada gempa arah Y, ya. Begitu, sementara sampai di situ dulu karena sudah lebih dari setengah jam, nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih.